Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'dah. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini saya menanggapi viralnya video Gus Miftah ketika mengisi pengajian di Magelang, dan di mana kata-kata yang dikeluarkan oleh Gus Miftah ini terhadap seorang penjual es teh ini, saya kira setelah saya lihat raut wajah dari penjual es teh yang begitu sedih setelah mendengarkan perkataan dari Gus Miftah. Sebenarnya saya tidak begitu ingin menanggapi videonya Gus Miftah ini ketika mengisi pengajian di Magelang, akan tetapi ketika saya melihat ekspresi raut wajah dari sang penjual es teh, hati saya terenyuh dan ingin banget menanggapi masalah viralnya video Gus Miftah ini. Ya, apalagi kata-kata yang dikeluarkan oleh Gus Miftah ini ada kata-kata yang menurut saya tidak pantas, tidak layak dikeluarkan dari seorang pendakwah. Oleh karenanya sekali lagi malam ini akan saya tanggapi. Kalau ada yang mengatakan bahwa Gus Miftah, apa yang dikatakan oleh Gus Miftah ini adalah wajar-wajar saja, ya, karena memang karakter Gus Miftah ketika ngisi pengajian ya kata-katanya begitu sebagai intermezzo. Menurut saya ini tidak wajar, ya, sangat tidak wajar. Kenapa? Karena kalau memang ya itu hanya untuk intermezzo, semestinya Gus Miftah ini tahu situasi dan kondisi orang yang digojloki. Ini menunjukkan bahwa Gus Miftah ini tidak paham situasi dan kondisi siapa yang akan digojlok. Padahal seorang pendakwa itu harus tahu situasi dan kondisi audiennya. Jadi sekali lagi ini tidak wajar, ya, tidak wajar. Karena kata-kata yang dikeluarkan oleh Gus Miftah sekali lagi ini adalah seolah tidak memahami posisi dan kondisi dari penjual es teh itu, dan cenderung mengandung kata-kata yang mengabaikan norma dan etika seorang pendakwa. Padahal seorang pendakwah itu di samping menguasai metode dakwah juga harus memahami betul beberapa etika dan norma sebagai pendakwah. Oleh karenanya dalam peristiwa ini, ya, ketika Gus Miftah ini merendahkan penjual es teh ketika berdakwah, saya teringat dalam salah satu kitab karangan abahnya Gus Mus, yakni Kiai Haji Bisri Mustafa, yang nama kitabnya itu adalah Zatuz Zu'ama wa Dzakiratul Khutobah, yang artinya kitab bekal para pemimpin dan pendakwah. Di dalam kitab itu Kiai Haji Bisri Mustafa mengatakan bahwa ada 4 etika, ada 4 norma dan etika yang harus dimiliki oleh seorang pendakwah agar dakwanya ini sukses dan bisa
diresapi oleh audiennya. Ya. Dan perlu diketahui bahwa munculnya kitab Zaduz Zu'ama wa Dzakiratul Khutaba, bekal para pemimpin dan pendakwa yang dikarang oleh Kiai Haji Bisri Mustafa, ayahanda dari Gus Mus, ini adalah berawal dari kegelisahan hati beliau ketika mengamati dakwah-dakwah ini semakin hari semakin berkembang. Akan tetapi banyak pendakwa-pendakwa yang mengabaikan norma dan etika dakwah itu sendiri. Akhirnya dari kegelisahan itulah Kiai Haji Bisri Mustafa ini mengarang kitab Zaduz Zu'ama wa Dzakiratul Khutaba. Ya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, apakah dakwah dari Gus Miftah yang cenderung menghina penjual es teh ini memenuhi kriteria seorang pendakwa yang memenuhi norma dan etika pendakwah? Anda bisa menyimpulkan sendiri di akhir nanti setelah penjabaran dari saya, insya Allah ya. Walaupun saya nanti tidak menyimpulkan, nanti sampean-sampean semua bisa menyimpulkan sendiri. Jadi setidaknya Kiai Haji Bisri Mustafa dalam kitab Zaduz Zu'ama wa Dzakiratul Khutaba, beliau meringkas ada 4 etika, ya, ada 4 etika seorang dai yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah lakukan apa yang disampaikan. Nah, ini sangat penting. Jadi apa yang disampaikan oleh dai, seorang pendakwah, ini sebenarnya yang dituntut melakukan terlebih dahulu itu siapa? Ya, dai itu sendiri, pendakwa itu sendiri, ya, pendakwa itu sendiri, ya. Kenapa? Ya, karena ketika pendakwa itu sebelum menyampaikan materinya, kemudian materinya itu dilakukan terlebih dahulu, maka isi dari dakwah itu bisa diresapi oleh hati para audien, ya, para audien maksud saya, para pendengarnya, dan juga memantapkan hati audiennya. Karena apa? Karena yang disampaikan ini sudah dilakukan terlebih dahulu oleh seorang dai. Makanya sekali lagi Nabi Muhammad SAW itu sebelum menyampaikan kepada para sahabat, Nabi terlebih dahulu ini melakukan perbuatan itu. Makanya banyak hadis-hadis Nabi itu hadis yang berupa fi'liyah. Artinya apa? Artinya Nabi melakukan sebelum apa yang dikatakan oleh sebelum Nabi mengatakan atau memerintahkan kepada para sahabat. Ya, itu. Atau enak ngomongnya itu, kalau isi dakwah itu dilakukan terlebih dahulu, maka akan mengandung asar, kata Kiai Haji Bisri Mustafa, atau bekas pada diri audiennya, ya, sehingga perkataan dai bisa didengar dan diikuti. Ini bisa sampai semua lihat di dalam kitab Zaduz Zu'ama halaman 12. Nah, nomor 1, etika yang nomor 1, lakukan apa yang disampaikan. Kiai Bisri Mustafa ini mengutip sebuah ayat Al-Quran, ayat 3, yang berbunyi kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang artinya itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan, nyuruh orang tapi dirinya sendiri ini tidak melakukan. Jadi lakukan sebelum Anda ini memerintahkan kepada para audien.
Kalau isinya dakwah, dia pernah dakwah, jangan menghina, jangan merendahkan orang fakir miskin, ya jangan menghina. Baik itu dalam bentuk gestur tubuh, lebih-lebih perkataan. Ya, seperti apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini sama sekali tidak memenuhi etika seorang dai yang nomor satu ini. Menurut saya tidak. Ya tidak. Kemudian yang kedua, etika seorang dai yang harus dipenuhi adalah santun dan rendah hati. Ya, mempunyai perilaku yang bagus atau sirah hasanah dan adab terpuji, adab mardiyah, seperti tidak sombong dan rendah hati terhadap sesama. Sehingga ya, dari sini bisa kita katakan apa yang diomongkan dari Gus Miftah terhadap seorang penjual es teh di Magelang itu adalah tidak santun dan mencerminkan tidak rendah hatinya seorang dai, ya. Dan termasuk kategori santun dan rendah hati seorang dai ini adalah tidak mudah mengumpat, mencaci. Lah, apa yang dilontarkan oleh Gus Miftah ini kan mengandung umpatan, mengandung cacian, sehingga kita lihat raut wajah dari seorang penjual es teh ini sangat sedih sekali loh, ya, sangat sedih sekali, ya. Oleh karenanya Kiai Haji Bisri Mustafa ini mencuplik sebuah ayat Al-Quran, surat Luqman ayat 18, wala tuso'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ya. Jadi sekali lagi tidak tahu posisi manusia Gus Miftah ini. Jadi istilahnya tidak memanusiakan manusia. Ya, orang yang tidak memanusiakan manusia itu juga tidak paham siapa Tuhannya, karena tidak memanusiakan manusia gitu loh. Ya. Kemudian etika yang ketiga di dalam kitab Zadul Zu'ama wa Dzakiratul Khutaba karya dari Kiai Haji Bisri Mustafa adalah memiliki visi kemaslahatan audien atau pengikut, ya, dengan belas kasih dan penuh kerahmatan atau ar-ra'fah war-rahmah. Jadi etika berdakwah ini semestinya memberikan peringatan kepada dakwah akan efek baik sosial maupun lainnya atas materi dakwah yang disampaikan. Oleh karenanya saran Kiai Bisri Mustafa dalam kitab Zadul Zu'ama halaman 13, beliau menyampaikan bahwa penyampaian dan materi dakwah semestinya berisi dan disampaikan dengan penuh belas kasih dan keramahan. Belas kasih menurut saya ini ya apa yang disampaikan ini semestinya sesuai dengan situasi kondisi audiennya. Lah penjual es teh itu juga termasuk audien menurut saya. Ya. Dan kata-kata yang dilontarkan oleh Gus Miftah ini sama sekali tidak mengandung belas kasih dan tidak memenuhi kriteria seorang dai yang kedua, santun dan rendah hati. Yang ketiga maksud saya tidak sesuai dengan etika seorang dai yang ketiga memiliki visi kemaslahatan audien. Oleh karenanya Kiai Haji Bisri Mustafa ini menyuplik sebuah ayat Al-Quran surat At-Taubah ayat 128.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri yang tidak tahan melihat penderitaanmu, yang sangat menginginkan keimanan dan kemaslahatan bagimu, serta penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Ya, jadi gitu. Jadi jelaskan di dalam ayat ini, surat At-Taubah ayat 128, bahwa karakter Rasulullah ini adalah bersifat empati terhadap umatnya. Di samping empati, ayat ini menunjukkan bahwa Rasulullah ini adalah memiliki sikap yang penuh belas kasih dan penyayang terhadap umatnya. Dan ini seharusnya dimiliki oleh seorang pendakwah, seorang dai gitu loh. Ya, bukan malah menghina sampai mengatakan goblok ini ya. Ini enggak belas kasih. Kemudian yang terakhir, etika yang nomor 4 yang harus dimiliki oleh seorang dai atau pendakwah adalah pemaaf dan toleran. Ya. Jadi dai semestinya ini memiliki sikap kelapangan hati untuk memaafkan dan toleran, dan juga memiliki perangai yang menyenangkan dan mengembirakan audiennya. Oleh karenanya, Kiai Haji Bisri Mustafa dalam hal ini menyutik sebuah ayat Al-Quran surat Ali Imran 159, "Wa bima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Jadi jelas ya, jelas bisa disimpulkan dari penjabaran saya. Mohon maaf sekali ya, mohon maaf sekali, bahwa kesimpulannya saya lihat bahwa dakwah dari Gus Miftah ini sudah keluar dari norma dan etika seorang pendakwah. Ya, dan saya yakin kok untuk para sahabat semuanya lihat videonya pasti terenyuh ketika melihat ekspresi seorang penjual ST yang dikatai oleh Gus Miftah dengan diembel-embeli kata goblok. Itu pasti terenyuh ya, pasti itu saya yakin, pasti kalau punya hati pasti terenyuh. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, sebelum saya akhiri, bahwa yang digoblokkan sama Gus Miftah ini adalah seorang penjual ST, namanya Pak Son Haji ya. Pak Son Haji dari Magelang, dan beliau ini kondisinya adalah seorang yang masih yang baru saja diberi cobaan oleh Allah, yakni pertama beliau ini mengalami kecelakaan ya, tangannya ketika bekerja sebagai tukang kayu. Kemudian di samping itu motor beliau juga hilang. Nah, pada saat situasi yang semacam itu, ketika diomongi oleh Gus Miftah semacam itu, coba siapa yang gak sedih? Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saran saya, carilah pendakwah atau dai yang sesuai dengan kriteria yang diomongkan oleh Kiai Haji Bisri Mustafa, harus memenuhi 4 etika. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.